Guys, diam-diam Indonesia menambahkan lagi 5 pesawat angkutnya ataupun C-130 untuk kegunaan TNI AU, dan katanya pesawat ini sangat canggih dan bisa untuk mengelilingi satu Indonesia kerana ia bisa terbang 11 jam tanpa henti. Bagaimana kehebatan pesawat itu, guys? Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua jika sihat? Alhamdulillah, itulah sebaiknya, guys. Okey, hari ini saya mahu merencanakan satu lagi video daripada channel, iaitu Sekretariat Presiden. Jangan lupa pergi ke channel Sekretariat Presiden, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Sekretariat Presiden. Okey, judul yang kita mahu reactionkan adalah Presiden Jokowi saksikan penyerahan pesawat Super Hercules TNI AU, iaitu Jakarta 8 Maret 2023. Guys, ini adalah untuk rakyat Indonesia. Ini adalah untuk warga Indonesia dan ini adalah alutsista baru yang dibelikan oleh Indonesia untuk negara Indonesia, guys. Bayangkan, guys, pesawat C-130 yang baru, bukan second hand, bukan yang terpakai ya. Ini adalah baru yang Bapak Presiden Jokowi beli untuk TNI AU. Dan baru-baru ini kita tahu ya, TNI AL pun baru saja mengupgradekan alutsista barunya, dan kini giliran TNI AU mendapat alutsista baru untuk kegunaannya. Jadi guys, kita lihat bagaimana semenjak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, katanya ini adalah di dalam sejarah, iaitu semenjak dukungan Bapak Presiden Jokowi ini, kita lihat bagaimana Indonesia ataupun TNI yang sentiasa di-upgradekan dengan berbagai-bagai alutsista yang baru, dan kira paling terbanyak sekali alutsista yang ditambah oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Bayangkan guys, dalam sejarah, bukan main-main, bukan kaling-kaling ya. Dan katanya pesawat ini bisa terbang 11 jam untuk mengelilingi Indonesia. Kerana itu saya bisa bilang pesawat ini sangat canggih. Dan bukan itu saja ya, kita tahu Indonesia ini baru saja di dalam Global Firepower, baru saja di tangga yang ke-13, dan kini Indonesia menambah bermacam-macam lagi alutsista yang baru untuk TNI. Maka tidak heran jika pada tahun 2024 ataupun pada tahun 2025 akan naik satu tangga lagi ke satu tangga lagi, iaitu kedudukan kekuatan militer Indonesia di dalam Global Firepower. Tidak heran guys, kerana kita sentiasa melihat alutsista Indonesia yang sentiasa ditambah oleh Bapak Presiden Jokowi untuk negara Indonesia. So guys, bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan daripada Sekretariat Presiden itu? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Sekretariat Presiden, dan selepas itu di hujungnya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Ini dia Super Hercules C-130 guys. Melaksanakan penyerahan pesawat. Yang pertama adalah pesawat C-130J30 Super Hercules. Ini adalah pengadaan melalui kontrak PLN Kemhan ya, anggaran tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ya, dengan jumlah pembelian adalah 5 pesawat. Dan ini adalah pesawat pertama yang sebenarnya telah tiba di Lanut Halim ini pada tanggal 6 Maret 2023. Dan pesawat juga selain delivery terhadap satu pesawat baru yang tadi saya sampaikan, juga kita menerima delivery pertama, modernisasi C-130 yang dilaksanakan oleh GMF. Kelebihannya dia mesinnya, engine-nya itu baru, lebih efisien, terbang lebih tinggi, baru, lebih baru guys, bukan terpakai ya, baru, bukannya second hand. Ini adalah pesawat baru Indonesia beli ya. Kalau kapasitas sama. Tetapi lalu juga sekarang dia lebih efisien krunya. Krunya hanya bertiga, Captain Pilot, Co-Pilot, dan Loadmaster. Dulu Loadmaster. kita 8 orang. 8. Jadi sekarang jadi 3 semuanya. Dulu harusnya ada 8 personel guys ya. Tapi sekarang ini semakin canggih, hanya 3 personel. Pilot, Co-Pilot, dan satu lagi yang untuk loadingnya. Wah, mantap. Wah, Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ya, seorang pilot, seorang co-pilot ya, bagus. Sudah computerized, full automatic. Wah, penyerahan kuncinya.
Ya, ini adalah Ah. ini adalah pesawat C-130 J-30 Super Hercules Super yang Hercules. kita terima pada pagi hari ini. Ini adalah pesawat yang sangat canggih. Tadi saya Sangat canggih. sudah dijelaskan, bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai komplit dengan Payung terjun. parasut, artinya penerjun Parasut. itu bisa mengangkut 98. Uh, Tapi kalau pasukan yang penerjun 98 bisa ya. 128 pasukan dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk 19,9 operasi ton. militer maupun non militer. Untuk bencana alam juga bisa. 19,9 ton bisa diangkut guys ya. Lepas tu personal payung terjunnya tadi bisa sampai 128 orang ya katanya tadi. Wah, hai. Besar ya. Bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. 11 jam tanpa henti. Terbang di udara 11 jam. Bisa mutar satu Indonesia ya. Luar Yang biasa. kita pesan ada 5. 5. Pak Menhan menyampaikan hari ini datang 1, nanti Juni tambah 1 lagi, Juli tambah 1 lagi, Oktober tambah 1, Ya. Januari tahun depan tambah 1. 5 pesawat yang Oh, satu datang ya. Akan. Ya. datang ke negara. Indonesia. Saya rasa itu. Untuk pemenuhan minimum essential forces Indonesia kan tahun 2024 targetnya masih agak jauh gitu ya Pak, baru 50%-an seperti di TNI AU. Apakah ada Ya, kesempatan semuanya disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi. Ya. akan ada penambahan? Mantap lah Bapak Jokowi ni guys. Kita lihat guys ya, bukan saja dia memodenkan daripada segi kota, desa, daripada Sabang sampai Merauke, dia beri kemajuan ya dengan fasilitas-fasilitasnya. Malahan dengan TNI AL pun baru-baru ini pun baru saja dimoderni dengan dia punya penambahan alutsista. Sekarang ini dengan TNI AU juga ditambahkan dengan alutsista yang moden dengan pesawat pengangkut C-130 ini yang baru, bukan second, bukan yang dipakai ya, barang terpakai. Ini baru guys. Wah, luar biasa guys. Inilah saya bilang presiden Bapak Permodenan. Saya bisa bilang begitu guys ya. Bisa ya? Okey, kita lanjut. Pasti, Atau pesawat angkut Pak lain? Menhan. Silakan, Pak. Pasti. Bapak Prabowo jawab. Tahu Pak, kalau Pak Menteri udah ngomong pasti ya, jelas. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi Terbesar ya. beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat, itu saya kira. Pak, untuk transfer teknologi dari pesawat Hercules ini apa aja, Pak? Transfer teknologinya, Pak. Transfer Transfer teknologinya. Keunggulannya mungkin keunggulannya Bukan transfer teknologinya, Pak. di kita. Ya, MRO-nya, maintenance, repair, overhaul akan di Indonesia. Oh, di Indonesia ya Bagaimana pesawat untuk yang kedua ini maintenance-nya. dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk overhaul berat. Pergantian apa itu? Central wing box ini sangat sulit. Pertama kali kita lakukan di Indonesia. Wah. Dilakukan oleh GMF Garuda. Ya. Terima kasih. terima kasih Pak. Wah, mantap guys. Okey guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu Sekretariat Presiden. Bagaimana judulnya adalah Presiden Jokowi saksikan penyerahan pesawat Super Hercules TNI AU Jakarta 8 Maret 2023. Bagaimana kita lihat guys, Indonesia sekarang menambah alutsistanya sehingga 5 pesawat angkut ataupun C-130, 5 unit guys untuk kegunaan TNI AU. Bayangkan, bukannya second hand dan bukannya pesawat bekas ataupun pesawat yang sudah dipakai guys. Ini adalah pesawat baru yang dibeli oleh Indonesia untuk TNI AU.
Jadi guys, itulah kita lihat bagaimana Indonesia ini menambah, meremajakan sentiasa alutsistanya. Baru saja pada tahun 2023 ini di dalam Global Firepower, iaitu Indonesia di tangga yang ke-13 di dalam dunia, tetapi sekarang Indonesia sudah mengupgradekan bermacam-macam lagi alutsistanya. Baru-baru ini kita tahu daripada TNI AL, dan kini TNI AU juga di-upgradekan alutsista yang ada. Kita lihat, bayangkan 5 unit guys, C130 untuk TNI AU. Inilah kita lihat, bayangkan ya, semenjak pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, kita lihat kata oleh Bapak Prabowo tadi, di dalam sejarah banyak-banyak presiden, inilah Bapak Jokowi yang paling besar sekali kosnya untuk menambah ataupun untuk meremajakan alutsista untuk TNI. Inilah Bapak Presiden Jokowi. Bukan saja kita lihat dukungannya untuk kota-kota ataupun desa daripada Sabang sampai Merauke, untuk warganya, untuk rakyatnya, dan juga alutsista untuk negara pun Bapak Presiden Jokowi tidak pernah lupa guys. Kerana kita tahu Indonesia ini negara yang sangat besar, negara kepulauan yang sangat besar di dalam dunia ini, maka tidak hairan jika Indonesia, dan harusnya Indonesia sentiasa menambah ataupun mengupgradekan alutsista yang ada untuk menjaga keamanan Indonesia ataupun negara Indonesia. Jadi guys, apa yang hebatnya tentang pesawat ini, kita lihat ia bisa terbang sehingga 11 jam, dan kata oleh Bapak Presiden Jokowi tadi, ia bisa mengelilingi satu Indonesia ini dalam satu perjalanan sahaja. 11 jam terbang guys, maknanya dia punya tangki untuk gasnya itu memang sangat besar lah ya. Jadi dia bisa terbang sangat lama sehingga 11 jam, dan ia bisa membawa 3 penumpang, iaitu 1 pilot, 1 co-pilot, dan 1 lagi untuk loading. Maknanya kalau dulu 8 orang untuk personalnya, sekarang hanya 3 orang. Bayangkan berapa canggih. Maknanya pesawat itu sangat canggih. Kerana apa saya bilang sangat canggih? Kerana ia tidak memerlukan banyak tenaga manusia, ditambah baik untuk kerja-kerja yang dilakukan di dalam pesawat itu. Maka sebab itu hanya bisa untuk bawa 3 orang personal saja. Itulah hebatnya. Dan ia katanya bisa untuk membawa 128 penerjun payung guys ataupun parachute ya, untuk satu-satu misi ataupun satu-satu tugas, dan bisa digunakan untuk berbagai-bagai bencana ataupun untuk membawa berbagai-bagai barang lagi. Jadi bagaimana pendapat anda tentang pesawat baru daripada TNI AU yang dibeli oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia ini? Anda boleh komen di bawah komentar ini dan kita boleh baca sama-sama. So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Bro Zul Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tidak ada Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.